Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami menjelaskan tentang larangan perkawinan. Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Di antara halangan-halangan abadi, ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu yang pertama, nasab atau keturunan, yang kedua, pembesanan atau karena pertalian kerabat semenda, yang ketiga, sesusuan. Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu yang pertama zina dan yang kedua li'an. Halangan-halangan sementara ada 9, yaitu yang pertama halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, yang keempat halangan kafir, yang kelima halangan ihram, yang keenam halangan sakit, yang ketujuh halangan iddah, yang kedelapan halangan perceraian 3 kali bagi suami yang menceraikan, yang kesembilan halangan peristrian. Poin A. Larangan kawin karena pertalian nasab. Sebab-sebab dilarang yang perkawinan karena senasab menurut mazhab Syafi'i diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perkawinan antara anggota-anggota keluarga yang dekat bisa menyebabkan lemahnya keturunan. Yang kedua, perkawinan sesama dalam perasaan cinta dan syahwat sangat lemah sekali sehingga apabila hal ini terus terjadi hasil keturunannya tidak baik. Yang ketiga, tidak ada bedanya antara manusia dengan binatang jika perkawinan karena senasab tetap dapat diperbolehkan. Yang keempat, karena telah dinas dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 23 yang berarti larangan itu adalah larangan yang bersifat abadi. Berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 23, wanita-wanita yang haram dinikah untuk selamanya karena pertalian nasab adalah yang pertama, ibu, yang dimaksud perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek, dan seterusnya ke atas. Yang kedua, anak perempuan, yang dimaksud adalah wanita yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang keempat, saudara perempuan, baik seayah, seibu, seayah saja, atau seibu saja. Yang keempat, bibi, yang dimaksud adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung, ayah atau seibu. Yang kelima, keponakan perempuan, yang dimaksud adalah anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan. Untuk poin B, larangan kawin karena hubungan sesusuan. Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat An-Nisa ayat 23 di atas adalah ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui. Maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan. Yang kedua, nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu. Suami dari ibunya yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan. Yang ketiga, bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas. Yang keempat, kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan. Yang kelima, saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja. Yang ketiga yaitu wanita yang haram dinikah karena hubungan musyawarah atau pertalian kerabat semenda. Menurut Imam Syafi'i, larangan perkawinan karena musyawarah hanya disebabkan karena semata-mata akad saja. Tidak bisa karena perzinaan dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu disamakan dengan hubungan musyawarah. Namun sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena musyawarah di samping disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan. Perselisihan ini karena berbeda dalam menafsirkan firman Allah. Sebagian ulama berpendapat ini berlaku pula secara timbal balik buat ibu istri atau mertua. Artinya, haram pula mengawini mertua kalau sudah menyetubui anaknya. Kalau belum terjadi persetubuhan dengan anaknya, maka mengawini ibu istri atau mertua hukumnya tidak haram.
Sedangkan yang lainnya atau jumhur berpendapat syarat persetubuhan itu hanya berlaku bagi anak tiri saja, tidak bagi mertua. Yang keempat yaitu wanita yang haram dinikah karena sumpah lian. Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah 4 kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakan itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti sumpah suami di atas 4 kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah lian. Apabila terjadi sumpah lian antara suami istri, maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya. Yang terakhir yaitu wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya atau larangan yang bersifat sementara. Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, 2 perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya, mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu tidak haram mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut. Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan ayat surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi wa in tajma'u bainan ahtais, artinya dan diharamkan atas kamu menghimpunkan dalam perkawinan 2 perempuan yang bersaudara. Yang kedua yaitu wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikah oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 24 yang berbunyi wal muhsanatu minan nasa, artinya dan diharamkan juga wanita yang bersuami Yang ketiga yaitu wanita yang sedang dalam masa idah atau baik idah cerai maupun idah ditinggal mati berdasarkan firman Allah Al-Baqarah ayat 228 dan 234. Yang keempat atau terakhir yaitu wanita yang ditalak 3 haram kawin lagi dengan bekas suaminya kecuali kalau sudah kawin lagi. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.